Nama saya Halimah Sadia, dipanggilnya Halimah. Asalnya dari Surabaya, Sidoarjo, lebih tepatnya perbatasan. Nama saya Reta dari Makassar. Saya Yulita Bangun dari Luhut Timur. Oke, kalau ikut RK itu pertama ikut RKBE tahun 2024. 2024 di Kediri. Agustus kalau nggak salah itu. Agustus apa September ya? Ya pokoknya itu akhir Agustus kayaknya. RKBE, habis itu Desember saya ikut RKRU. Terus tahun 2025 saya ikut RKRU lagi. 2 kali. Promo, ngupdate ilmu lah. Iya. Kayak itu kalau sekali itu kan cuma 4 jam kan. Maksudnya pas pelatihan kan 4 jam ya. Jadi rasanya tuh butuh lebih banyak. Jadi saya ngerasa saya tuh butuh di refresh perihal ilmunya. Jadi saya ikut lagi mumpung ada promo. Itu gitu. Terus sama sekarang, alhamdulillah dimampukan untuk RK aku. Padahal ya nggak kepikiran sih, apa ya? Ya karena sering ikut sarasehannya Mas Yunus ya. Jadi kayak di Surabaya, di Kediri, saya ikut sarasehan. Berarti yang dekat-dekat Surabaya pasti selalu ikut ya? Insya Allah selalu itu. Yang dekat-dekat kan aksesnya kan mudah kan. Mudah. Nah itu ikut sarasehan. Nah dari situ saya akhirnya makin terbuka pikirannya. Yang saya tuh berangkat tuh pakai tabungan haji saya. Tabungan haji saya ambil semuanya. Saya ambil semuanya untuk berangkat RK aku karena di situ saya ya banyak pemahaman yang saya dapat selama ber-RK dan dari sarasehan itu. Jadi saya alhamdulillah pikirannya jadi terbuka, berangkatlah RK aku dengan uang tabungan haji. Itu. Kalau saya di RK privat di Jakarta. Saya kurang tahun berapa ya lupa. Kalau saya RK privatnya di Kediri, terus bersama anak saya RK Budi, 2 anak saya Beni dan Eril RK Budi. Terus RK lakunya ya baru tadi. Iya. Ya itu tadi, karena tuh saya tuh mencari awalnya karena ikut RK itu saya ngerasain manfaatnya, ketenangan batin, terus pemahaman saya perihal spiritual, kecerdasan spiritual saya tuh ngerasa banget meningkat, dan itu berefek banget ke kehidupan saya sehari-hari, ekonomi. Nah ya saya terpanggil lah, orang dari RKB sama RK Ruh aja manfaatnya kayak gini ya kenapa nggak diteruskan. Itu jadi ya melanjutkan perjalanan. Gitu. Udah, Ciko ada tambahan lagi? Itu sih yang paling utama. Jadi kalau saya tuh ya alhamdulillah setelah ikut RK, RKBE, RK Ruh, sarasehan, jadi tuh mindset saya tuh jadi berubah. Yang dulu tuh serba habis ini harus dapat ini, punya ambisi ini, harta dan segala macam materialistis lah. Terus setelah ikut RK, ya alhamdulillah itu tuh udah ya udahlah lebih tertata ya. Jadi malah justru kayak ngerasanya tuh semua tuh udah tertata itu. Makanya saya tuh mendadak ikut RK Ruh. Ibaratnya misalkan kalau saya tuh masih muda ya, dari hal ekonomi ya masih meritis lah pelan-pelan. Itu sampai teman saya tuh bilang, "Mbak serius? Cuman buat ikut meditasi ngeluarin uang segitu?" gitu. Saya cuman ya senyum aja. Gitu. Kalau dipikir di usia saya, pada umumnya orang itu kan pasti mikirnya
ibaratnya tuh ngapain sih Buat buang apa itu, ini, hasilnya apa gitu kan. Mending buat investasi dan lain-lain gitu kan. Cuman kan saya pikirnya investasi itu nggak cuma berupa itu aja, tapi Tapi- investasi SDM itu kan juga perlu banget. Oke. Itu sih. Berkesan semua sih mas. Semuanya. Semua tuh berkesan. Yang karena saya mencoba untuk menikmati semuanya ya. Karena semua ilmu yang dikasih Mas Yunus itu pasti ya bukan ilmu sembarang dan tidak bisa saya dapatkan di pendidikan formal. Terus ya lingkungan juga, meskipun lingkungan saya yang agamis, tapi budaya yang maksudnya Jawa itu kan ya budayanya juga masih, tapi terus saya nggak bisa mendapatkan itu kecuali di RK. Makanya setelah saya, apalagi saya juga tahu Mas Yunus profilnya dan lain-lain itu membuat saya yakin kalau saya berada di naungan yang tepat dengan bimbing yang tepat. Itu jadi itu berkesan semua, mulai dari meditasi berjalan, meditasi di Gunung Kailas, meditasi aset, terus meditasi jadi tuh banyak hal. Nah salah satunya gini, pas naik bukit ya, bukit itu tuh saya tuh dapat pemahaman gini. Jadi ketika kita naik, padahal juga saya tuh juga dulu suka naik gunung, tapi tuh baru sadarnya sekarang. Pas naik udah gitu panas banget. Selama ini tuh naik gunung tuh pakai sendal, jadi biasa aja, udah happy aja. Itu gak pakai sendal, gak pakai sendal gunung, gak pakai sepatu. Rasanya, masya Allah, kaki tuh panas banget, sampai lari, saking panasnya. Terus kerikil, pasir, terus duri dan segala macam, gitu kan. Terus di situ ada satu hal yang bikin saya tuh ada pemahaman yang saya dapatkan. Kalau untuk bisa kita sampai puncak itu ngelihatlah ke bawah. Kalau kita ngeliat ke atas capek, gak akan sampai naik ke atas. Terus aku pikirin pas pulang tuh ya, pas udah turun udah balik lagi ke hotel. Iya ya. Kalau kita fokus dalam kehidupan, maksudnya dianalogikan kehidupan, setiap kalau misalnya kita mau sampai puncak, ya lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Nanti pasti akan sampai di atasnya, di puncak. Tapi misalnya kalau kita ngeliat ke atas terus ya akan sampai, malah capek banget. Itu yang saya dapatkan tadi, baru ngeh gitu kan. Baru ngeh. Padahal ya ibaratnya kalau naik gunung tuh udah sering. Nah, tapi baru dapat pemahaman. baru dapat pemahaman itu sekarang ini. Itu terus meditasi malam-malam di tengah gunung ibaratnya. Ya oke lah, waktu itu kan kalau biasa naik gunung kan ya happy aja gitu kan. Tapi kalau kemarin tuh rasanya tuh kuat Tenang, banget ya, kuat energinya, penuh dengan ilmu. Maksudnya manfaatnya tuh untuk diri pribadi saya sendiri itu udah luar biasa banget. Momen kemarin pas di puncak melakukannya nggak cuman bakar itu terus cerita-cerita tuh enggak, nyanyi-nyanyi enggak, tapi kita meditasi, merasakan energi, deket banget sama alam, ngerasain angin. Dan itu aneh loh, anginnya tuh kenceng banget, tapi pas kita perjalanan tuh nggak ada angin sama sekali. Pas sudah sampai di Batu Kursi, baru aja saya turun tiba-tiba bus dari angin lagi. Kok gini ya rasanya ya, aneh ya. Dan itu kan udah bilang tuh pas di atas bilang, nanti kalau kita pas turun nggak ada pas perjalanan turun nggak ada angin. Nanti kalau udah sampai di Batu Kursi, nanti angin datang lagi. Bener. Baru aja saya berapa langkah terus langsung bus lagi dikejar banget. Wah, sakti. Itu sih mas. Oh, sama satu lagi yang tadi numerologi. Ya, numerologi. Pas numerologi itu ya kan ada sesi sharing dengan Mas Yunus ya. Malam-malam itu habis dari Bukit Kailas. Ayo siapa yang mau sharing, kata Mas Yunus. Ya udah, ya saya kan ya ada kesempatan itu, ya saya ambil lah untuk menyerap ilmu-ilmunya. Nah, terus ya saya dibahas, ada tanya jawab saya tentang kehidupan saya sehari-hari yang masih perlu saya benahi. Nah, di-spill lah sama Mas Yunus itu mesti itu gini. Dan ternyata pas numerologi
itu dibahas melanjutkan lebih detail dari apa yang dibahas sama terus saya juga ya ampun ya Allah tapi rasanya tuh saya bersyukur banget cuman bisa bersyukur bisa ikut RK Laku terus bisa menikmati semua ilmu-ilmunya pelajarannya dan sampai pas di numerologi awalnya kan ya mohon maaf Koleo awalnya itu saya tuh juga apa iya nih gitu kan masa itu ternyata tuh luar biasa banget ilmunya itu malah jadi ngebuka saya untuk lebih mempermudah saya untuk kedepannya saya harus melangkah seperti apa yang perlu saya perbaiki apa yang perlu saya benahi untuk hidup yang lebih baik itu sih. Ke Bukit Kailas apa ya semangatnya itu ke atas tapi kalau mau dibilang bagaimana ya susah menjelaskannya rasanya sih belum bahagia gitu. Bahagia. Iya. Jadi rasa capek enggak? Kalau dibilang capek ya semua orang pasti capek kan. Tapi tidak dibilang capek sekali enggak juga. Sampai di atas capeknya hilang. Gitu. Dengan view sama sensasinya gitu. Pokoknya capeknya hilang lah. Kalau dari saya yang berkesan itu di RK Lakunya. Dari Bukit Kursi Batu ke Gunung Kailas itu memang rintangannya agak tinggi kan, tapi bisa dijalani. Sampai di Bukit Kailas itu capeknya langsung hilang dibanding dengan di Bukit Kursi Batu itu agak lama. Jadi di bukit makin tinggi makin bagus. Terus waktu kita disuruh meditasi melihat dewa itu saya melihat Mas Yunus itu dia sebagai Hanoma Kerasakti tapi yang warna putih Hanoman dia mengendarai kereta emas. Baru dia di sini seperti raja kuning kan, mengarah ke peserta dari sana dari arah laut menuju ke peserta. Tapi itu sebentar sudah hilang. Nah, itu kesannya bagus. Terus yang ambil kesannya lagi itu happy. Bawaannya happy. Walaupun kaki lecet itu melepuh, tapi tidak terasa. Nanti sampai di kamar baru terasa. Itu enak. Banyak kesannya bagus, happy. Kalau kesannya terlalu banyak. Sudah jelas pastilah perubahan. Jelas banget. Gitu. Ya pastinya ada. Ada banyak. Iya pasti ada. Semua orang itu pasti. Plong. Happy. Terus wawasannya itu semakin luas. Yang dipikirkan itu uang, bahagia, happy. Sangat-sangat mudah. Ya itu tadi. Kadang tuh yang saya rasakan ya, ini yang saya rasakan itu Mas Yunus itu selalu memberikan detail, nggak pernah pelit ilmu, ngejelasinnya detail. Tapi satu yang kadang tuh bikin mental kaget, karena misalkan kalau bisa kayak ya itu, Mas Yunus bilang saya tuh tahu apa yang dibutuhkan sama member saya, tapi emang bener loh. Jadi ada tuh member yang lain cerita perihal ikut kelas lain, ikut program lain. Habis itu saya
diceritain kan itu. Nah, keesok harinya makanlah kita bersama. Mas Yunus terus menceritakan tentang kelas lain gitu kan. Dalam hati saya, waduh, itu yang diceritain kemarin. Skip aja ini masalahnya gitu. Tapi Mas Yunus tuh itu memberikan apa yang kita butuhkan itu, dan penjelasannya itu sederhana, jelas. Dan kalau misalnya kita bener-bener serius ngangsu kaweruh bahasa Jawanya itu menuntut ilmu, menimba ilmu, memperhatikan setiap kalimatnya Mas Yunus, itu akan banyak dapat ilmunya. Oke. Bagus. Penyampaiannya dari Mas Guru Nus itu simple dan jelas. Istilahnya yang ringkas-ringkasnya saja supaya mudah semua dicerna, peserta bisa memahami. Semua kalangan bisa memahami materinya. Luar biasa. Karena kalau Mas Yunus itu kan menyesuaikan ya karena Mas Yunus ya guru yang sangat luar biasa, pembimbing yang sangat luar biasa. Jadi menyesuaikan sesuai porsi muridnya. Muridnya tuh wadahnya kecil, wadah besar, ada wadah besar kan beda-beda. Nah, jadi itu menyesuaikan sesuai kebutuhannya. Jadi luar biasa pokoknya, sesuai kita butuhnya apa itu disesuaikan. Misalnya gelasnya segini tadinya waktu saya di RKBE gelasnya segini ya, penjelasannya segitu. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, pas saya naik RKRU lebih besar lagi nih wadahnya. Ya dikasihnya pun lagi agak banyak lagi. Nah, apalagi di RK laku. Itu. Jadi Mas Yunus tuh nggak pernah pelit ilmu, yang dijelaskan itu fakta dan data gitu. Kadang tuh ada satu kemarin. Saya nggak tahu nih, skip aja nih kalau. Iya. Jadi saya tuh bertanya, saya tuh orang akademis ya. Awalnya dulu saya perihal ilmu Jawa, maksudnya ilmu-ilmu selain ilmu akademis saya itu agak menolak, nggak percaya. Nah terus saya tuh karena basic saya juga ilmu sosial, saya kan maksudnya alhamdulillah bisa memahami orang ini ngomong serius dan itu bisa kelihatan. Nah, saya ada pertanyaan, Mas Yunus menjelaskan perihal sejarah. Dan sejarah itu tidak saya temukan di manapun tadi, nah di YouTube atau di buku atau di mana tuh nggak pernah saya. Kok bisa ya Mas Yunus bisa menjelaskan itu dengan detail, seakan-akan Mas Yunus itu memang menyaksikan dan memiliki data. Saya tuh juga bingung. Ini makanya kan saya bertanya-tanya, ini tuh Mas Yunus tuh tahu dari mana sih? Antara nggak percaya, tapi penasaran juga, tapi ya percaya gitu sama, karena cara menyampaikannya itu ya bener-bener kayak orang yang gimana sih penjiwaannya orang yang bisa menyaksikan. Itu saya tuh itu kok iso ya? Bener apa enggak sih? Kadang gitu. Tapi itu tadi saya selalu megang waktu dulu awal Mas Yunus selalu bilang kosongkan gelasnya. Meskipun saya sekolah akademis dan segala macam, terus S1 terus lain-lain, tapi jadi kosongin gelasnya ketika saya lagi niat untuk belajar. Ya alhamdulillah jadinya tuh banyak yang saya dapetin di sini. Manfaatnya tuh banyak banget, efeknya banyak banget buat kehidupan saya setiap hari. Orangnya Mas Yunus itu humble. Iya, menyenangkan. Itu. Enggak suka bercanda. Kayak aku ini pelatih. Oh, enggak. Kalau pokoknya dia berbaur. Dengan peserta, baru dia menganggap dirinya bukan guru. Dia hanya mau berbagi ilmu. Jadi kita juga itu agak happy, tidak ada rasa tegang gitu. Guru. Nah sebenarnya itu guru kami, tapi dia itu menganggap dirinya bukan guru. Jadi ngobrol leluasa, happy. Terus tidak ada rasa bagaimana sekat-sekat. Jadi sungkan-sungkan. Jadi kita juga kayak anggap sebagai keluarga. Jadi mantap. Apa ya? Ya pesennya ikut RK laku.
eman, duit buat apa, uang buat apa kalau nggak dipakai buat itu. Dulu pun saya juga kan saya sekolah di basicnya agama Islam ya, di asrama. Dulu bapak ya itu bilang, kalau misalnya kita menuntut ilmu, dunia itu akan katut. Dunia itu akan mengikuti untuk orang yang menuntut ilmu. Banyak kok yang ustadz-ustadz yang lain, terus tokoh-tokoh yang lain pasti bilang gitu kok. Misalkan kalau kita menuntut ilmu pasti dunia katut. Nah itu yang saya pegang juga, dan ya alhamdulillahnya saya dimampukan untuk bisa ikut RK Laku. Jadi yang sebenarnya dari segi materi sudah mampu, ya mampukan diri aja untuk ikut. Nggak akan pasti banyak manfaatnya. Itu sih. Buat teman-teman yang belum ikut RK Laku, mari kita sama-sama untuk berspiritual dengan Mas Guru, karena ilmunya banyak dan perubahan-perubahan di diri kita itu banyak perubahan.